Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak semuanya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan di rumah belum? Sudah. Iya, jadi perlunya kita sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu ya. Karena ini masih dalam situasi corona, jadi kita perlu menjaga imun tubuh kita dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, ya, banyak minum air putih agar supaya imun tubuh kita bisa terjaga dengan baik. Iya. Nah, anak-anak semuanya, oh ini lagi satu murid ya, silakan. Iya. Biasanya sebelum kita memulai pembelajaran itu melakukan kegiatan apa? Berdoa. Nah, di sini siapa ketua kelasnya? Sadam. Aduh, Sadam. Ayo silakan Sadam. Pimpin doa belajarnya. Ya, sini Sadam. Ayo Sadam. Ya, perhatikan nah Sadam di sini ya. Semuanya. Ini kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Iya, silakan duduk Sadam. Nah, jadi gunanya sebelum kita belajar kita harus berdoa agar supaya sebentar nantinya di saat proses belajar kita semua bisa mendapatkan apa? Manfaat dari apa yang dipelajari tadi ya, karena kita sudah berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, untuk itu sebelum kita lanjut, anak-anak semuanya perhatikan di depannya, Bapak akan cek kehadiran kalian. Ahmad Sugandi, Diwal Syahdan, Mohsadam, Sri Wulandari, Rehan Setiawan, Novi Melani, Naila, Ibnu Abbas. Ada yang tahu kenapa temannya tidak hadir hari ini? Tidak tahu? Tidak tahu? Iya, jadi semoga temannya yang tidak hadir hari ini bisa kembali bersama-sama belajar dengan kita ya. Iya. Bapak lihat ini anak-anak masih kurang semangat ini belajar. Bagaimana kalau misalkan kita menyanyikan satu lagu nasional? Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Tahu? Iya, kalau tahu coba kita bernyanyi bersama-sama ya. Bapak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semua. Sebelum kita lanjut lagi, coba Bapak tes dulu. Tahu yel-yel tepuk semangat? Tahu, sudah diajarkan. Oke, coba satu kali contoh dulu. Tepuk semangat. Ulang satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat.
Iya, berarti sudah siap belajar. Bapak lihat ini semuanya sudah semangat ya. Ya, jadi anak-anak sekalian, sebelumnya kalian masuk di pembahasan yang mana di pembelajaran sebelumnya? Di tema 1, kemudian subtema 3, pembelajaran ke-6, bukan ke-4, bisa dulu. Pembelajaran ke-6. Nah, hari ini kita akan masuk pada tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Kemudian subtema 1 yaitu sumber energi pembelajaran yang ke-1. Nah, anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Kemudian yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan dari teks visual yang diamati. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang keempat, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Kemudian yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa? Ada 6. Iya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau bagi kelompok terlebih dahulu, ya. Jadi nama-nama yang Bapak sebutkan, silakan berpindah tempat duduk ya. Iya. Oke, dengarkan namanya ya. Berapa? 2, 4, 6, 7. Tidak apa? Yang 1, 3, yang 1, 4. Tidak apa? Oke? Ya, perhatikan. Ahmad Sugandi, mana Ahmad Sugandi? Silakan berpindah ke sebelah kanan sini. Di situ saja, di sampingnya Ibnu. Ya. Kemudian Ibnu silakan berpindah ke sini. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak akan bagikan terlebih dahulu buku tematiknya dan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya ini untuk dikerjakan bersama-sama ya, berkelompok. Ini juga. Ya. Ini buku tematiknya. Ya. Sudah kita bikin bukan, sebenarnya biasa. Oh, jawab. Dot. Oh ini. Oke. Iya, sudah duduk di tempatnya masing-masing? Sudah. Sekarang Bapak tes dulu dari masing-masing kelompok. Kalau Bapak bilang hai, jawabnya halo. Kalau Bapak bilang halo, jawabnya hai. Coba, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, jadi ada 2 kelompok. Coba kelompok 1 hai. Kelompok 2 halo. Oke, sudah siap belajarnya hari ini? Sudah siap? Oke, sekarang kita lanjut. Sebelum kalian ke sekolah di hari-hari lain, jadi coba perhatikan, di hari-hari lain itu kegiatan apa saja yang anak-anak lakukan selain belajar? Coba sebutkan, kegiatan apa saja? Di rumah ya, kegiatan di rumah, kegiatan apa saja yang anak-anak lakukan? Bermain, ya bermain termasuk juga kegiatan ya? Bermain. Kemudian belajar, iya belajar. Kemudian berolahraga. Kemudian makan bukan kegiatan ya. Ya coba selain dari berolahraga apa? Mandi nggak bukan aktivitas ya. Kegiatan yang anak-anak lakukan di rumah. Bermain, belajar, berolahraga, membantu orang tua tidak? Membantu orang tua. Nah,
Jadi ada berapa kegiatan? Ada 4. Yang pertama coba sama-sama apa? Iya. Nah, pertanyaannya Bapak, dari keempat kegiatan yang telah anak-anak lakukan di rumah, apakah kegiatan tersebut membutuhkan energi? Kelompok 1 membutuhkan tidak? Kelompok 2 membutuhkan. Iya, jadi semua kegiatan yang kita lakukan tentunya membutuhkan yang namanya energi. Nah, pertanyaannya satu lagi. Energi apa yang paling besar yang ada di bumi ini? Energi matahari. Energi matahari. Kenapa energi matahari? Karena energi matahari memberikan banyak manfaat, sehingganya dikatakan energi matahari sebagai sumber energi terbesar yang ada di bumi ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, seperti halnya yang akan kita belajarkan hari ini, yaitu pada subtema 2 tentang sumber energi. Sumber energi. Iya, coba perhatikan semuanya di depan. Sudah diperhatikan? Kelompok 1 perhatikan sudah? Semuanya, kelompok 1 hai. Kelompok 2 halo. Nah, iya, sekarang coba perhatikan di depan. Coba perhatikan di depan. Di depan ini ada apa? Ada apa? Ada gambar. Nah, sekarang anak-anak semuanya silakan amati gambar yang ada di depan ini. Ya, coba silakan amati. Silakan amati gambar yang ada di depan ini. Sudah diamati semuanya? Sudah diperhatikan? Sudah diperhatikan dengan baik? Nah, sekarang Bapak mau tanya. Untuk kelompok 1, coba untuk Giwal, kursinya di sebelah situ saja supaya bisa dilihat. Iya. Coba perhatikan untuk kelompok 1, Bapak mau tanya dulu. Berdasarkan gambar yang ada di depan, informasi apa saja yang kalian temukan? Coba sebutkan. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ada apa? Ada energi matahari. Ada energi matahari? Ada energi matahari katanya kelompok 1. Kemudian yang kedua? Ya, coba satu-satu. Ada apa? Ini siapa ibunya tuh? Ada ibu. Ada emak-emak. Ada ibu sedang. Ada ibu sedang menyapu. Kemudian yang kedua? Ketiga. Ada siapa ini? Bapak-bapak yang sedang mengumpulkan sampah. Iya. Ada emak-emak. Nah, benar sekali yang telah kalian sebutkan ya. Berdasarkan gambar ini, informasi yang bisa kita temukan, ada yang pertama, ibu yang sedang menyapu. Baru ada 2 orang anak sedang mengumpulkan sampah. Kemudian ada bapak-bapak yang mengangkat tong Sampah. Kemudian ada apa ini? Ada matahari yang sedang bersinar. Nah, sekarang coba perhatikan. Perhatikan, Bapak simpulkan ya. Coba perhatikan. Nah, yang pertama ada matahari yang sedang bersinar. Yang mana di sini ada matahari yang sedang bersinar? Coba tunjuk satu orang, kelompok 1. Ya, silakan. Yang mana di sini? Matahari yang sedang bersinar yang mana? Iya, berarti informasinya di sini benar ya. Kemudian yang kedua, ada seorang ibu yang menyapu. Yang mana? Yang ini ya. Kemudian yang ketiga, ada 2 orang anak yang mengumpulkan rumput. Kemudian yang terakhir, ada 2 orang bapak yang sedang mengangkat tong sampah. Nah, anak-anak semuanya, ada yang tahu tidak kenapa dari sebuah gambar saja bisa menghasilkan berbagai informasi, seolah-olah kita sedang membaca teks bacaan? Ada yang tahu tidak kenapa? Kelompok 1 hai. Halo. Kelompok 2 halo. Hai. Ya, ada yang tahu tidak kenapa sampai hanya sebuah gambar kita bisa menemukan banyak sekali informasi di sini? Ada 4. Ada yang tahu tidak kenapa? Udah tahu? Iya, sekarang coba perhatikan di depan, perhatikan semuanya. Jadi, gambar ini anak-anak merupakan salah satu contoh dari apa itu? Contoh apa?
Contoh apa? Contoh gambar teks visual. Jadi kalau misalkan kita temukan seperti ini, namanya adalah teks visual. Nah sekarang coba perhatikan. Nah coba perhatikan. Anak-anak semuanya, ini adalah pengertian dari teks visual. Ayo kita baca sama-sama. Teks visual adalah teks yang dibentuk dengan menggunakan gambar dan menggunakan kata-kata. Dalam teks visual terdapat pengertian yang memiliki makna atau menunjukkan suatu. Iya, jadi itulah yang dimaksud dengan pengertian teks visual. Nah, coba perhatikan, dia katakan di sini yang dibentuk dengan menggunakan gambar. Nah, di sini bentuknya gambar tidak? Gambar. Kemudian dia bilang lagi, dalam teks visual tidak menggunakan kata-kata. Di sini ada kata-kata tidak? Tidak. Kemudian dia bilang lagi, berdasar dalam teks visual tidak dapat menemukan foto yang memiliki makna atau menunjukkan informasi. Kira-kira dalam gambar ini menunjukkan informasi tidak? Menunjukkan informasi tidak? Menunjukkan ya? Iya, karena berdasarkan gambar ini kita bisa tahu ada seorang ibu apa? Aku. Kemudian ada dua orang anak mengumpulkan sampah. Nah, semuanya berdasarkan teks visual ini, ada yang tahu tidak? Bagaimana caranya kita mengubah untuk menjadi suatu paragraf yang utuh? Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tidak? Sudah ya? Sudah dilewati tentang paragraf. Ada yang tahu tentang pengertian paragraf? Pembelajaran sebelumnya ada yang tahu? Dilupa. Nah, jadi kalau misalkan dilupa, coba perhatikan di depan bagaimana pengertian dari paragraf ya. Jadi pengertian dari paragraf itu anak-anak merupakan suatu kalimat yang saling berhubungan. Hei kelompok 1, hai. Halo. Kelompok 2, halo. Iya, perhatikan di depan ya. Jadi paragraf itu, anak-anak semuanya, paragraf itu merupakan suatu kalimat yang saling berhubungan. Nah, bagaimana caranya kita agar teks visual ini bisa kita buat menjadi satu paragraf atau kalimat yang saling apa? Berhubungan. Nah, coba perhatikan. Beginilah cara-caranya atau langkah-langkah menyusun teks paragraf pada teks visual. Nah, coba kita baca sama-sama. Yang pertama, selanjutnya membuat kalimat-kalimat yang menggambarkan keseluruhan peristiwa dalam visual. Kemudian selanjutnya Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi satu paragraf yang iya. Jadi ada berapa di sini langkah-langkahnya? 4. Ada 4. Jadi yang pertama dikatakan di situ, mengamati media teks visual dengan baik. Berarti sebelum kita untuk menyusun satu paragraf, terlebih dahulu kita amati gambarnya. Diamati dulu gambarnya ya. Seperti contoh yang tadi. Nah, kita lihat dulu. Oh, ini di gambarnya. Oh, begini dia gambarnya bentuknya. Ya. Kemudian selanjutnya, apalagi dia bilang? Mencatat peristiwa, kegiatan maupun situasi yang ada. Dia bilang di situ kita catat lagi informasi. Maksudnya, nah misalkan di sini ada orang ibu menyapu, ada orang angkat tong sampah, semuanya dicatat di situ ya. Dia punya langkah. Kemudian selanjutnya dia katakan apa? Apa di sini? Oh, halo kelompok 1. Kelompok 1, hai. Kelompok 2, halo. Coba perhatikan di depan. Yang ketiga dia bilang apa? Membuat kalimat yang menggambarkan keseluruhan. Iya, jadi ada berapa langkah, anak? Ada 4 langkah. Nah, coba perhatikan di sini contohnya. Contohnya di sini adalah matahari bersinar cerah. Matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan. Salah satu manfaat matahari membuat orang-orang yang sedang bekerja membersihkan halaman menjadi sehat. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari paragraf dari teks visual ya. Jadi setelah kita susun, kita amati dan lain sebagainya, kemudian kita buat menjadi satu paragraf utuh.
Iya. Sudah paham semuanya? Sudah paham bagaimana caranya membuat teks paragraf dari teks visual? Sudah paham? Kelompok 1, hai. Kelompok 2, halo. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, coba silakan buka LKPD-nya masing-masing. Buka LKPD dari masing-masing kelompok. Ayo buka. Sudah dibuka yang kosong ya? Sudah? Ya, kalau sudah dibuka, silakan jawab pertanyaan yang ada di situ. Coba. Satu orang saja yang menulis ya, satu orang saja. Ya, coba silakan diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian diisi LKPD-nya ya. Ayo. Ya, sudah diisi. Loh? Ya tulis semua terus ya. Mana yang ditulis? Ayo coba ditulis. Waktu yang Bapak berikan 5 menit. Dengan nama kelompok. Kelompok berapa? Ya, kelompok 2 bagaimana? Sudah ditulis namanya? Tulis ya. Nanti itu sebentar dibaca ya. Oke, sudah ditulis nama dan kelompoknya dan jawabannya. Iya, kalau sudah. Kalau sudah, sekarang coba perhatikan lagi di depan. Kalau sudah, hai kelompok 1, hai. Kelompok 2, halo. Iya, sekarang coba perhatikan di depan. Nah, buka buku teks bacaannya pada halaman selanjutnya. Coba buka. Buka buku teks. Ayo buka teks tematiknya. Iya, coba. Buka pada halaman 1. pada halaman 3. Coba buka pada halaman 3, ayo. Ya, sudah dibuka pada halaman selanjutnya. Nah, di situ coba baca. Di situ dia katakan apa? Di bagian paling awal dia katakan di situ apa? Sumber energi apa? Sumber energi apa yang membuat bumi kita menjadi panas? Ada yang tahu? Benar tidak matahari? Benar. Kenapa dia buat bumi kita menjadi panas? Karena dia panas. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah benar matahari bisa membuat bumi kita menjadi panas, sekarang kita lakukan yang namanya percobaan. Ya, oke? Siap kelompok 1 untuk melakukan percobaan? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kita Bapak ambil dulu air ya. Ya, sekarang coba kita akan melakukan percobaan di sini, ayo. Ayo masing-masing kelompok sini, ayo. Saya. Ya, sini ayo. Sadam. Atta. Nah, di situ dulu ya. Di situ dulu. Oke, semuanya? Iya, semua di situ dulu. Sebelum kita lanjut untuk melakukan percobaan, coba perhatikan kelompok 1, hai. Kelompok 2, halo. Nah, sebelum kita lanjut melakukan percobaan, sekarang coba perhatikan di depan. Perhatikan video pembelajaran berikut ini, ya. Iya.
Jadi diperhatikan videonya. Adik-adik langkah kerjanya yang pertama yaitu basahi 2 helai sarung tangan, 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Yuk basahi. Ya, yang satu dibasahi, yang satu tidak ya. Dipisahkan. Ya, gitu. Kalau satu. Nah, yang satu tisu dibasahkan, yang satu tidak dibasahkan. Jangan dijaga dulu. Oke adik-adik, setelah dibasahi semua, di sini 2 kertas sudah dibasahi, ada 2 tisu juga sudah dibasahi, dan 2 sapu tangan ini sudah dibasahi. Sekarang jemurlah selembar sapu tangan, selembar tisu dan selembar kertas panas. Sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Yuk kita jemur di tempat panas ya. Ini ambil 1, lihat. Tisunya harus hati-hati ya adik-adik, karena tisunya ini lembek. Iya. Iya, itulah video tentang langkah-langkah percobaan dari energi panas. Jadi sudah disimak tentang langkah-langkahnya, Nana? Sudah? Sudah ya. Jadi ada 2 tisu, ada 2 helai sapu tangan dan 2 kertas. Kita basahi semua. Kemudian yang satu kita jemur di matahari. Kemudian yang satu kita jemur di dalam kelas ya, atau yang tidak terkena sinar matahari. Ayo sekarang coba bawa yang satu. Iya, yang satu yang untuk dibawa di sinar matahari ya. Semuanya. Ya di situ saja, yang satu di situ saja. Iya, yang satu di situ saja. Nah, untuk iya, jadi sambil kita menunggu bahan percobaannya selesai, bagaimana kalau misalkan kita lanjut saja ya, lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, coba silakan anak-anak semuanya buka buku teks tematik kalian pada halaman selanjutnya. Sudah dibuka? Pada halaman berapa? Halaman 5. Halaman 5. Nah, halaman 5 di situ dia di bagian paling atas itu disuruh kita untuk apa itu? Disuruh apa? Di sebelum teks itu disuruh apa? Ayo membaca. Berarti kalau ayo membaca, apa yang harus kita lakukan di sini? Membaca. Jadi teks bacaannya harus dibaca. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan baca teks bacaannya, kemudian diskusikan teks bacaannya, kemudian buka LKPD-nya dan silakan isi LKPD-nya tentang teks bacaan tersebut ya. Di situ ada peta pikiran ya, peta pikirannya silahkan untuk diisi ya berdasarkan teks bacaan. Oke, sekarang ayo masing-masing kelompok baca dan diskusikan. Ya. Ya, Bapak berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan itu ya. Setelah dibaca, kemudian dibaca pertanyaannya ya, dilihat peta pikirannya ya.
Iya, sudah dibaca semuanya? Sudah dibaca? Sudah? Kelompok 1 hai. Halo. Kelompok 2 halo. Sudah dibaca teks bacaannya? Sudah. Sudah diisi LKPD-nya? Belum. Sudah diisi LKPD-nya? Iya, oke. Kalau sudah diisi LKPD-nya, sekarang kita kembali menengok percobaan tadi. Sekarang coba perwakilan kelompoknya silakan ambil bahan percobaan yang dijemur di luar. Ayo silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Bahasa itu. Ya, oke. Sekarang coba perhatikan di depan. Coba perhatikan temannya di depan. Sini. Ya, coba perhatikan di depan. Ya. Di sini ya. Coba dihadapkan. Ya, masing-masing kelompok coba perhatikan di depan. Semuanya halo. Ya, coba perhatikan. Yang dijemur di matahari coba angkat. Yang dijemur di matahari, bagaimana keadaannya? Kering. Kering. Kemudian coba perhatikan yang tidak dijemur di bawah matahari, bagaimana keadaannya? Masih basah. Nah, berdasarkan percobaan ini, ayo silakan isi LKPD-nya dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ayo, silakan. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan itu bagaimana keadaan yang kedua. Masih basah tidak? Iya, jadi coba itu diisi. Coba didiskusikan ya. Ajaib kau, ajaib. Oke, sudah diisi semuanya. Waktu 5 menit, ayo. Kita ini punya. Oke, sudah diisi semuanya. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 sudah? Iya, kalau sudah semuanya, sekarang coba perhatikan di depan semuanya. Kelompok 1, hai. Kelompok 2, halo. Iya. Oke, kalau misalkan sudah diisi semuanya, Bapak minta perwakilan kelompok. Jangan belum bercerita ya, kalau misalkan Bapak bercerita, jangan bercerita. Ya, oke. Masing-masing kelompok coba perwakilannya untuk maju ke depan membacakan hasil LKPD-nya. Coba dari kelompok 1 dulu perwakilannya. Ya. Semuanya perhatikan temannya ya, perhatikan temannya di depan. Dia bacakan di sini ya. Bacakan dengan suara yang keras ini. Bacakan besar ayo. Sedang berada di halaman lihat ayat ibu menyembuh pakaian dan dengan Coba kau yang besar suara. Awas aja sini. Alifa. Iya, coba dulu dijual ya. Besarkan suara sedikit ya.
Nah, coba baca Alifa, ayo. Kelompok 1, coba dengar dua yang lain. Pada gambar tersebut ada anggota keluarga yang sedang berada di halaman. Oke, stop. Iya, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Kelompok 1 bilang apa tadi? Pada gambar tersebut ada anggota keluarga yang Pada gambar tersebut ada anggota keluarga yang sedang berada di halaman. Terlihat ayah apa itu? Berolahraga, ibu menjemur pakaian dan anak berjemur. Jadi itu adalah jawaban nomor 1. Oh, ada baik. Berjemur berbaik. Oke, kemudian baca lagi selanjutnya. Oh ya, ada jawaban. Berdasarkan gambar, kamu menyebutkan apa saja manfaat energi matahari bagi keluarga tersebut. Coba kelompok 1 baca. Menyehatkan tubuh anak. Dia bilang berdasarkan gambar di sini bisa menyehatkan tubuh anak. Benar tidak? Benar. Iya. Selanjutnya, mengeringkan pakaian. Dia bilang lagi berdasarkan gambar tersebut ada orang yang mengeringkan pakaian. Benar tidak? Benar. Benar tidak? Benar. Selanjutnya, iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, oke, selanjutnya silakan kelompok 2. Ya boleh keluar ya. Iya, semuanya diam dulu. Dengarkan temannya membacakan hasil dari kelompok 2. Ayo. Iya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Seorang pada gambar ada anggota keluarga yang sedang berada di Iya, kelompok 1 bilang pertanyaan yang pertama, pada gambar tersebut ada anggota keluarga yang sedang berada di luar ruangan. Terlihat seorang ayah berolahraga, ibu menjemur pakaian dan anak berjemur. Benar tidak? Benar. Ya, jadi pada gambar ini terlihat ada seorang ayah berolahraga, ibu menjemur pakaian dan anak yang sedang berjemur. Ayo selanjutnya. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasannya. Coba dengar. Hai kelompok 1, hai. Halo. Kelompok 2, halo. Hai. Oke, sekarang diam. Dengarkan ini. Manfaatnya: 1. Mengeringkan pakaian. 2. Mengeringkan anak karena vitamin D. Kok mengeringkan anak? Menyehatkan anak karena vitamin D. Kemudian menyehatkan ayah. Oke, itulah jawaban dari kelompok 2. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, silakan dulu kelompok 2. Ya, jadi coba perhatikan semuanya di sini diam ya. Jadi apa yang telah kalian jawab di LKPD tersebut semuanya sudah benar ya. Jadi yang pertama di sini dari gambar ini ada apa semua tadi? Ya, pada gambar ini ada apa semua tadi? Ada ayah sedang berolahraga. Kemudian ada ibu apa? Kemudian ada anak. Ada yang berjemur, bukan mengeringkan anak ya. Ya, jadi temannya sampaikan tadi mengeringkan anak. Kelompok 2, halo. Jangan dulu bercerita, kelompok 2. Ya, kelompok 2 bilang tadi ada mengeringkan anak. Kok mengeringkan anak? Bukan mengeringkan anak ya, ada anak yang sedang berjemur. Kemudian ada apa di sini? Matahari ya? Iya, jadi ini semua diisi di sini. Apa yang sedang diceritakan gambar tersebut? Terlihat aktivitas keluarga yang sedang berada di luar halaman ya. Kemudian berdasarkan gambar tersebut, manfaat matahari apa saja pada keluarga?
Ada ayah berolahraga. Gunanya berolahraga untuk apa? Tubuh. Kemudian gunanya ibu menjemur pakaian untuk apa? Bakeringkan baju. Kemudian gunanya anak berjemur apa? Bukan mengeringkan anak ya. Gunanya anak ini berjemur supaya kenapa? Sehat, mendapatkan vitamin D. Jadi itulah jawaban dari LKPD kalian semuanya. Tepuk tangan dulu semua. Oke, sekarang karena LKPD sudah selesai, kemudian pembahasan pada buku tematik juga sudah selesai. Bagaimana kalau misalkan masing-masing kelompok menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Ayo. Oke, kelompok 1 coba silakan simpulkan pada pembelajaran hari ini. Ayo berdiri. Berdiri. Ayo Halifah berdiri. Iya, apa saja kita pelajari hari ini? Pada hari ini Deks visual, kemudian energi panas dan manfaat matahari. iya, jadi ada apa semua anak-anak? Kita sudah belajar tentang teks visual, kemudian percobaan, kemudian yang ketiga manfaat sumber panas. Iya, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3 ya. Ada yang pertama apa? Teks visual. Kemudian kedua? Percobaan gambar panas. Kemudian? Manfaat sumber panas. Iya, jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Ya, untuk itu anak-anak semuanya, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar pada tema 2, subtema 1 pada pembelajaran yang kedua. Jadi jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Buka-buka terus pembelajaran yang tadi ya. Iya. Oke, sebelum kita pulang, biasanya kegiatan apa yang kita lakukan? Baca doa. Baca doa, tapi bersihkan dulu tempat duduknya sekarang. Ayo. Sekarang coba bersihkan tempat duduknya. Istirahat. Ya. Bukunya dilipat itu bukunya, isi semua dalam tas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak semuanya jangan lupa yang tadi dibelajarkan tadi agar diulang-ulang terus di rumah ya. Iya. Jadi untuk itu semuanya silakan pulang ke rumahnya masing-masing.